Yang saya ingin bahas di sini adalah ada namanya pahala jariah dan ada namanya dosa jariah. Said Muhammad Alwi Al-Malaki Al-Hasan itu mengatakan bahwa Maulid ini itu tidak Maulid ini bukanlah hari raya, tapi ini lebih mulia daripada hari raya. Seandainya tidak ada Maulid kelahiran Nabi, tidak ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada juga kemenangan di Badar, tidak ada hijrah, dan tidak ada kebaikan yang kita kenal saat ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul bersama. Dan tentu diucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah ini dan kepada semua. Hidangannya luar biasa, luar biasa. Insyaallah, mudah-mudahan Allah dengan hidangan ini apa yang kita makan semuanya menjadi berkah, insyaallah. Siapa yang menghidangkan, siapa yang makan, semua mendapat kebaikan yang berlipat ganda, insyaallah. Amin. Ya, mungkin dari sisi penyampaian malam ini ingin dapat memeriahkan kesuksesan Maulid kemarin. Ya, alhamdulillah. Artinya memberikan siraman rohani lah. Iya. Bisa semakin sukses lagi kan. Ya, insyaallah setiap kembali bahwa setiap usaha kita itu bernilai pahala di Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 24 dan 25, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah An-Nahl ini tentang orang-orang yang menanggung dosa menanggung dosanya sendiri dengan sempurna dan juga menanggung dosa orang-orang yang disesatkan. Ibnu Katsir kemudian menjelaskan di tafsirnya bahwasanya dia mengangkat hadis Nabi SAW berkenaan dengan orang yang mencontohkan kebaikan dan orang yang mencontohkan keburukan. Yang saya ingin bahas di sini adalah ada namanya pahala jariah dan ada namanya dosa jariah. Jadi orang-orang yang mencontohkan kebaikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu dan kebaikan orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya. Maka dia akan mendapatkan, misalnya kita beribadah, lalu kemudian kita ajak orang beribadah. Kita beribadah dapat 10, orang yang kita ajak juga dapat 10. Tapi dengan beribadahnya gara-gara kita mendapat pahala, aliran pahalanya 10 tanpa mengurangi pahalanya dia. Lalu kemudian ada yang kedua, yakni bahwa ternyata ada dosa jariah. Dosa jariah juga sama hakikatnya, bahwa ketika orang-orang ini berbuat kejahatan lalu mengajak juga orang berbuat kejahatan, dia dapat dosanya, lalu kemudian mendapat aliran pahala, aliran dosa dari orang yang dia sesatkan. Nah, itu yang menjadi pertimbangan bagi kita. Maka saya ingin sampaikan di sini bahwa di pondok ini kita menjadi orang-orang yang menjadi perantara kebaikan dan menjadi pahala jariah bagi kita. Di saat kita tertidur, insya Allah amal itu mengalir sama kita. Di saat kita tidur, di saat kita bangun, di saat kita naik motor, di saat kita naik mobil, di saat kita kemanapun itu, maka kita niatkan semua itu pahala ngalir. Kenapa? Karena ada amal jariah yang kita usahakan. Apa amal jariah itu? Anak-anak yang soleh, yang kemudian dia setiap saat ngaji. Maka saya katakan bahwa mudah-mudahan dengan upaya kita di sini, apapun itu pasti, karena pondok ini tidak mungkin bisa berjalan ketika tidak ada yang berpikir, tidak ada yang bertindak, apapun itu. Seandainya kita mengatakan gurunya yang paling berperan penting, tidak.
bagaimana mungkin gurunya bisa ngajar kalau tidak ada tempat tinggalnya? Bagaimana mungkin juga gurunya bisa ngajar kalau tidak ada tempat ngajarnya? Bagaimana mungkin juga bisa kita bersama-sama di sini kita tidak ada perantara itu sampai kita ke sini? Semua itu pasti mulai dari pemikiran, mulai dari tingkah kita, tingkah laku kita, usaha kita sekecil apapun itu. Maka kita niatkan, mudah-mudahan setiap amalan itu kita niatkan lillahi ta'ala. Maka di dalam surah Al-Bayyinah dijelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, bahwa Allah itu tidak menyuruh kita beribadah kecuali mukhlisina, kecuali ikhlas kepada Allah, tidak menyekutukan dengan apapun, tidak mencampur adukkan kebaikan dengan keburukan apapun itu. Maka dalam hal niat ini setiap kita beribadah, mungkin sebagaimana tadi Pak Tusiman ini menyediakan itu dengan niat lillahi ta'ala, insyaallah. Sehingga ibadah kita pada malam hari ini, makan kita itu semua ngalir ke Pak Tusiman tanpa mengurangi pahala yang kita dapatkan. Semua anak-anak yang makan semua itu pahalanya ngalir ke Pak Tusiman. Iya Pak Tusiman, insyaallah. Semuanya. Dan tanpa terkecuali apakah dia sholat, ngajinya dan lain sebagainya, semua akan ngalir. Karena luar biasanya. Maka dalam hal beribadah kebaikan ini jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung dan niatkan lillahi ta'ala setiap saat usaha kita. Dan tentu Nabi SAW tidak pernah berbicara dusta. Apapun yang dia ucapkan adalah al-haq, adalah yang benar. Dan kemudian kita meyakini itu, dan setiap pahala kata Nabi itu akan mengalir kepada kita ketika kita ada usaha di dalamnya. Insyaallah luar biasa keberadaan kita di sini ketika kita pahami persoalan ini, sehingga insyaallah membuat kita bisa bersemangat lagi ke depannya. Ini sudah sebagaimana kita usahakan, sudah maulid dan lain sebagainya. Maulid ini sangat luar biasa, sampai Said Muhammad Alwi Al-Malaki Al-Hasan itu mengatakan bahwa maulid ini itu tidak maulid ini bukanlah hari raya, tapi ini lebih mulia daripada hari raya. Seandainya tidak ada maulid kelahiran Nabi, tidak ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada juga kemenangan di Badar, tidak ada hijrah, dan tidak ada kebaikan yang kita kenal saat ini. Itu sehingga luar biasa apa yang telah kita usahakan bersama, maulid, maupun pondok dan lain sebagainya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya, meridhoi segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah sebagaimana janjinya menjanjikan kepada kita surga dan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, tak pernah pilih kasih sayang Allah. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada kami, ya Allah, wabil khusus saudara-saudara kami, ya Allah, yang membutuhkan kasih sayang-Mu, ya Allah, terutama saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, mereka sekarang, ya Allah, meminta pertolongan, ya Allah, tolonglah mereka, ya Allah, bantulah mereka, ya Allah, dengan hijrah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Berkumpulnya kami di sini, ya Allah, bukan lain hanya ya Allah, mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, dengan amal-amal kebaikan kami, ya Allah, kami minta, ya Allah, jadikanlah anak kami, anak keturunan kami, anak yang soleh dan soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami keikhlasan, ya Allah, selalu melakukan amal-amal soleh, ya Allah. Semoga dengan keikhlasan itu, ya Allah, Engkau matikan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jangan Engkau wafatkan kami sebelum Engkau mengampuni segala dosa yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan kami, ya Allah, semoga Engkau menerima taubat kami semuanya, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kekalkan kita, ya Allah, terus menerus, ya Allah, sampai hari kiamat, ya Allah, sehingga kami pun mendapatkan manfaatnya, ya Allah, para muslimin, ya Allah, para donatur semuanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
Al-Fatihah.